إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. Kitab Al-Arba'in An-Nawawiyah. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'd. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala al-hadith as-sabi' ashar. Hadis yang ke-17. An Abi Ya'la Shaddad bin Aus, dari Abu Ya'la Shaddad bin Aus radhiyallahu anhu, an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Innallaha katabal ihsana ala kulli syai'in. Sesungguhnya Allah telah menetapkan kebaikan atas segala sesuatu. Sungguhnya Allah telah menetapkan kebaikan atas segala sesuatu. Maka kebaikan ini kita harus tahu. Kebaikan ini kita harus pelajari. Dan kebaikan ini kita harus amalkan. Innallaha katabal ihsana ala kulli syai'. Kita harus bisa mengambil kebaikan pada segala sesuatu, bahkan pada musibah itu sendiri. Kita harus bisa mengambil kebaikan atau nilai-nilai kebaikan, sebab Allah meletakkan kebaikan pada segala sesuatu, ya, bahkan pada musibah. Bahkan pada sesuatu yang tidak kita senangi, ya, boleh saja yang kita tidak senangi itu justru baik untuk kita, dan sebaliknya boleh saja yang kita senangi justru tidak baik untuk kita. Innallaha katabal ihsana ala kulli syai'in. Kita harus belajar, kita harus menuntut ilmu. Bagaimana kita menjadikan, ya, semua waktu-waktu itu kita bisa mendapatkan kebaikan. Sebab Allah menguji manusia bukan hanya dengan kebaikan, bukan hanya dengan rezeki, bukan hanya dengan kesehatan, tapi Allah menguji manusia kebalikan dari itu, ya, kebalikan. Jadi kebahagiaan ujian, penderitaan juga ujian, kekayaan ujian, miskin juga ujian, dan seterusnya. Dan manusia, terutama umat Islam ini, harus selalu menjadi baik dalam semua keadaan, bahkan ketika diuji sekalipun. Makanya dalam hadis Nabi SAW yang masyhur, yang sering disebutkan tentang perkara orang yang beriman, Inna amrahu kullahu khair. Sungguhnya semua urusannya baik. Karena diberikan kebahagiaan, dia bersyukur. Bahkan diberikan musibah atau ujian, dia bersabar, dan itu baik baginya. Dan itu tidak didapatkan kecuali oleh hanya orang-orang yang beriman. Innallaha katabal ihsana ala kulli syai'. Kan tetapi orang yang tidak memiliki ilmu itu susah menarik kebaikan dalam semua waktu, dalam semua keadaan. Orang beriman dikasih ujian, ini kan sudah ketentuan Allah, ini kan sudah tertulis, ya, insyaallah ada hikmahnya, ya, insyaallah memang sudah waktunya Allah tetapkan seperti ini. Itu kalau orang yang berilmu. Tapi kalau orang yang tidak berilmu, dia akan sibuk mencari hal-hal yang lain. Dia akan sibuk mencari kambing hitam. Dia akan sibuk mencari sebab-sebab yang lain, ya. Makanya di antara hal-hal yang menyebabkan kesyirikan pun ini seperti ini, karena tidak adanya ilmu. Ketika turun rumah misalnya, pergi, ya, ada orang yang makan, ternyata ada kejadian di perjalanan, kemudian dia mencari sebabnya. Oh, tadi karena ada orang makan, kemudian dia tetap pergi.
Dia akan mencari. Kenapa? Karena dia tidak memiliki ilmu. Kalau dia memiliki ilmu, maka dia langsung menyerahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa idza qataltum, di sini disebutkan contoh yang paling sadis, ya, bahkan membunuh sekalipun orang mendapatkan kebaikan, menyembelih sekalipun orang mendapatkan kebaikan. Fa idza qataltum fa ahsinul qitlata, jika kalian membunuh maka perbaikilah cara kalian membunuh. Ada misalnya hewan yang mengganggu, kemudian kita ingin bunuh, maka carilah cara yang paling cepat agar hewan itu mati. Yang paling cepat. Jangan menyiksa. Jangan menyiksa. Ya, ini kaidah. Dalam membunuh, carilah cara yang paling cepat menghilangkan nyawa. Ya, bahkan dalam jihad itu dilarang kita menyayat-nyayat. Ya, tidak boleh memisah-misahkan anggota badan. Tak boleh. Ya, terhadap hewan pun seperti itu. Ya, maksudnya cara membunuhnya. Adapun kalau sudah mati harus dipisah-pisahkan. Misalnya ayam, gimana caranya kalau tidak dipisah-pisahkan? Tidak jadi palako itu. Harus diiris kecil-kecil. Yang saya maksud di sini atau yang dimaksud di sini adalah cara membunuhnya, cara menyembelihnya. Itu kaidah. Kecuali dalam masalah qisas. Dalam masalah qisas itu mengikuti qisas itu mengikuti perbuatan orang itu. Kalau dia menghilangkan gigi, giginya juga dikesilang. Kalau dia menghilangkan mata, matanya juga dikesilang. Kalau dia menghilangkan hidung, hidungnya juga. Al-ainu bil aini wal anfu bil anfu. Kalau dia membunuh, maka dia juga dibunuh. Fa idza qataltum fa ahsinul qitlata, maka jika kalian membunuh maka perbaikilah, ya, maka fa ahsinu, berbuat baiklah dalam cara tersebut, al-qitlata. Wa idza dzabhtum, dan jika kalian menyembelih, fa ahsinu dzibhata, maka perbaikilah cara menyembelih. Ya, timbangan fi'lah itu menunjukkan cara. Jilsa, cara duduk. Dzibha, cara menyembelih. Wal yuhidda ahadukum syafratahu, hendaklah salah seorang di antara kalian menajamkan syafratahu, ay as-sikin, pisaunya yang ingin dipakai menyembelih. Wal yurih dzabihatahu, dan hendaklah dia menenangkan hewan sembelihannya sebelum dia sembelih. Kasih tenang-tenang dulu, ya, baru disembelih. Makanya kalau tangkap, tenang dulu baru potong, jangan tangkap langsung. Perbaiki cara menyembelih. Di antara caranya adalah tidak memperlihatkan pada kawan-kawannya ini yang mau disembelih. Misalnya ada 2-3 kambing mau disembelih, ya, kasih cari tempat yang dimana tidak terlihat. Kecuali kalau ayam potong susah. Kalau di pasar itu bagaimana caranya? Kemudian yang perlu diperhatikan dalam penyembelihan ini yang biasa terjadi, kecuali orang-orang yang betul-betul memahami, itu seringkali kita membeli ayam potong itu belum mati karena sembelihan, tapi mati karena air panas.
Dia tidak mati karena disembelih, tapi mati karena air panas atau mati karena digiling, diputar bulunya itu. Langsung buang di air panas kan? Buang di air panas. Dia tidak mati karena sembelihan, mati karena air panasnya. Bangkai. Maka itu jadi bangkai. Sama kalau kita potong ayam, biasanya kan ada ayam yang kuat itu lari, tabrak mobil, mati, bangkai. Karena dia mati bukan karena sembelihan tadi. Lebih dulu mati karena ditabrak mobil. Dia tidak mati karena sembelihan. Nah, sama kalau kita beli ayam potong. Jangan dulu dilempar di air panas. Biarkan dulu dia mati. Apalagi kalau langsung dikasih masuk, biasanya masih hidup. Celup di air panas 3 kali, kasih masuk di yang dibuka bulunya itu langsung putar, pasti mati. Itu harus dipastikan supaya orang tidak makan bangkai. Dan sangat beda bangkai dengan sembelihan. Bangkai haram, sembelihan halal. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم